Setiap kali kamu melakukannya, ingatlah akan aku. Kamu bukan lagi budak, tapi kamu adalah orang merdeka. I am no longer a slave to fear. Kita lagi bukan budak ketakutan, tapi kita adalah anak-anak Tuhan. Kita adalah orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Pastikan saudara sudah punya roti dan anggur. Kalau belum punya, saudara bisa lambaikan tangan, saudara akan dilayani. Kita percaya bahwa kemenangan sudah Tuhan siapkan bagi kita, dan setiap kali kita mengambil bagian dalam tubuh dan darahnya, kita mengingat akan karya Tuhan yang sudah selesai. Saudara hidup dalam karya Tuhan yang sudah selesai. Pengampunanmu sudah selesai, penyakitmu sudah selesai, masalah keuanganmu sudah selesai, semua pergumulanmu sudah selesai. Yang setuju katakan amin. Sebelum Tuhan menyerahkan nyawanya, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Ada kalimat terakhir yang dikatakannya, it's finished, telestai, sudah selesai. Kepada Bapa di sorga, tugas yang kau berikan sudah selesai. Kepada iblis, dominasimu atas manusia sudah selesai. Dan kepada manusia, dosamu, penyakitmu, kutukmu sudah selesai. Itu sebabnya kita tidak akan berkata kepada anak-anak, nah kalau kamu tidak baik Tuhan marah kau. Tidak ada, Tuhan tidak marah. Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah. Tuhan menyertai kita kemanapun kita pergi. 1 Korintus 11 ayat 30, ayat 23. Tetapi apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan. Ini tulisan Paulus kepada jemaat di Korintus. Kenapa? Karena banyak orang di Korintus ini menganggap rutinitas. Banyak orang di Korintus mereka tidak menghormati dalam pengertian. Mereka memakan dengan cara yang salah, bukan orang yang salah, caranya yang salah, saudara-saudara ya. Cara yang salah itu artinya, aduh saya ini orang berdosa, seperti Tuhan tidak sanggup untuk menyelesaikan dosamu. Saya mau berkata buat saudara, waktu engkau mengaku dosa bukan untuk mendapatkan pengampunan, tapi karena engkau sudah diampuni. Pengakuan kita didasarkan atas apa yang sudah Tuhan selesaikan. Kalau tidak, hidup kita ini mengaku dosa terus tiap hari, mengaku dosa terus tiap hari. Saya tidak menentang pengakuan dosa, tapi biarlah pengakuan dosa berdiri di atas karya yang sudah selesai oleh Tuhan. 1 Yohanes 1 itu tulisan buat orang gnostik, bukan orang-orang percaya. Nanti pasal 2, hai anak-anakku, karena ada banyak orang yang menganggap mereka diri hebat, mereka tidak perlu Tuhan. Lalu Tuhan berkata, Yohanes berkata, siapa yang mengaku dosa Allah setia dan adil, saudara-saudara ya. Itu untuk orang-orang gnostik, tapi untuk anak-anak Tuhan dengarkan, setiap hari berkat Tuhan baru buat saudara, dan pengampunannya mengalir tanpa hentinya. Lalu Tuhan menutup kitab itu dalam Injil Lukas pasalnya yang keempat, ketika dia berkata, hari ini genap apa yang kamu baca dari Yesaya pasal 61, roh Tuhan ada padaku untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah tiba, membebaskan orang-orang terikat, memberikan penglihatan kepada orang-orang buta. Lalu ia menutup kitab itu, padahal ayat itu belum selesai. Kenapa? Ada koma di dalam Yesaya pasal 61. Dan penghukuman bagi orang-orang berdosa. Kenapa ia menutup kitab itu? Karena hari ini bukan hari penghukuman. Hari ini hari keselamatan buat saudara. Karena hari ini bukan hari penghakiman. Tapi hari inilah hari berkat buat saudara. Kalau Tuhan menutup buku, siapa saya yang harus membuka buku itu saudara ya? Kalau Tuhan menutup hal itu dan Tuhan berhenti tahun rahmat, masih siapakah saya yang berkata kau akan dihakimi oleh Tuhan kau? Tidak, ini bukan waktu penghukuman. Ini waktu kasih karunia. Karena waktu penghukuman akan datang di mana gereja Tuhan sudah diangkat. Bisa bilang amin? Sudah baca kitab Wahyu sampai pasal 3, gereja Tuhan sudah itu tidak ada lagi gereja Tuhan. Kenapa? Udah diangkat. Jadi saudara-saudara, kita ada di dalam perjanjian Tuhan yang luar biasa. Hari ini engkau bukan lagi budak, tapi engkau bukan lagi budak dosa, tapi engkau adalah hamba kebenaran. Engkau sudah dibebaskan oleh Tuhan. Setiap kali kau melakukannya, ingatlah akan aku. Sudah tahu dalam perjalanan ke Damsyik, Paulus ingin menghabisi orang-orang Kristen. Dia sudah punya surat jalan, dia sudah punya kuasa, dia sudah punya rekomendasi, dan di tengah jalan Tuhan menempatkan dirinya. Ada cahaya yang lebih terang daripada matahari, dan ada suara yang berkata dari langit, dari surga, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sebagai orang yang punya teologi luar biasa, dia berpikir yang saya aniaya orang di atas bumi, kenapa orang di langit yang pusing? Dengarkan kabar baik gereja Tuhan, engkau terhubung dengan surga, dan apa yang kau alami Tuhan merasakannya. Apa yang kau alami Tuhan ikut merasakannya. Makanya dia bingung, dia tanya, siapakah engkau yang aku layani? Saya ini urusan orang di atas tanah, kenapa orang di langit yang pusing? Akulah Yesus yang kau aniaya. Saudara, kita dibungkus dengan Kristus, dan semua yang terjadi pada saudara, Tuhan pun ikut merasakannya.
Itu sebabnya setiap kali kita melakukan ingat, Tuhan sudah mengambil bagian kita, Tuhan sudah mengambil penghukuman, Tuhan telah mengambil dosa kita, dan Dia berikan rahmat-Nya berlimpah-limpah. Setiap kali kamu melakukannya, kamu mengingat akan aku. Mari kita angkat roti. Tuhan Yesus, kami ingat akan karya-Mu. Hari ini tidak lagi ada penghukuman, tidak lagi ada tuduhan, karena kami jadi orang merdeka, kami bukan hamba ketakutan, tapi kami adalah hamba kebenaran, di mana Engkau telah membenarkan kami. Kami angkat roti ini bagi keluarga, anak-anak kami, orang-orang yang sakit, disembuhkan oleh Tuhan. Yang di rumah dengarkan, Tuhan sangat mengasihi engkau, dan Dia berikan nyawanya bagi kita semua, sehingga hari ini kita bisa menerima kebaikan Tuhan yang luar biasa. Di kayu salib Engkau berkata, Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Kali pertama Tuhan memanggil Bapa di sorga Allah, karena itu tempat saya dan saudara. Supaya pagi hari ini kita berkata, Bapakku, Bapakku, mengapa aku begitu diberkati? Mengapa aku begitu dikasihi? Mengapa aku begitu dilimpahi dengan anugerah Tuhan? Percayakah saudara, bahwa roti tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari makan dengan percaya dan terima kemenangan, terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Demikian juga Ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Saudara-saudara, perjanjian baru adalah Tuhan telah menutup, Tuhan telah mengambil semua salah kita, Tuhan telah mengambil semua kedosa kita, dan Dia berkata, aku akan berkati engkau lebih daripada yang kita pinta dan pohonkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, meterai berkat Tuhan ini tidak akan dicuri oleh siapapun, dan kami akan hidup dalam kelimpahan yang luar biasa. Minggu ini adalah minggu kelimpahan, minggu pintu terbuka, dan minggu kami bertemu dengan kebajikan kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang kanker, kista, miom, semua sembuh oleh bilur-bilur Yesus. Kami tidak lihat penyakit kami lihat kesembuhan yang dikerjakan. Kami tidak lihat masalah kami lihat jawaban yang sudah Tuhan siapkan. Kami tidak lihat situasi kami lihat sorga yang memberikan kami kemenangan. Percayakah saudara bahwa anggur tangan kita persekutuan dengan darah Yesus? Mari minum dengan percaya dan terima berkat-Nya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari saudara berterima kasih buat Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang ajaib. Aku sudah disembuhkan, aku berkemenangan, bahkan lebih daripada pemenang, dan aku melihat jawaban-jawaban sementara ada di depanku. Aku melihat pertemuan-pertemuan yang ajaib, right time on the right place akan terjadi dalam hidupku. Aku akan menikmati kemurahan Tuhan yang luar biasa, dan itu membuat aku bebas dari segala tekanan, bebas dari segala stres, karena hari ini segala rasa bersalahku telah diganti dengan kebenaran. Aku kebenaran dalam Kristus, aku adalah milik Tuhan selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, yang diberkati katakan amin. Terima kasih Tuhan memberkati, terima kasih Tuhan memberkati, Tuhan memberkati, puji Tuhan. Shalom. Saudara-saudara, stres itu adalah lulusan dari universitas rasa tertuduh. Ya, jadi stres itu bukan akar, tapi stres itu sebuah lulusan. Kalau dokter berkata stres itu akar penyakit, saya mau berkata buat saudara, bukan stres, tapi stres itu sebuah lulusan. Jadi ya, yang dia punya akar persoalan itu adalah rasa tertuduh atau rasa bersalah. Ya, the sense of guilty, rasa tertuduh, aduh saya ini tidak layak, aduh saya ini. Itu dia akan menghasilkan stres, lalu dari stres itu dia punya cabang-cabang itu insomnia, susah tidur, GERD naik, asam lambung naik, mah, dan sebagainya. Itu lulusan stres, saudara-saudara ya. Jadi akar paling utama adalah rasa bersalah, rasa tertuduh. Saya mau berkata buat saudara hari ini, di dalam Roma 8 ayat pertama, there is no condemnation. Tidak ada rasa bersalah atau tidak ada penghukuman bagi orang yang dalam Kristus, karena semua rasa bersalah kita telah diambil dan diganti dengan kebenaran. Hari ini saudara yang terikat dan saudara yang edik dengan sesuatu yang buruk, yang sudah berusaha untuk menyelesaikannya, sudah tidak akan berhasil. Karena Paulus berkata, aku sudah coba tapi jahatlah yang kuperbuat. Dengarkan, hari ini kabar baik, engkau adalah kebenaran di dalam Kristus. Setiap kali mau minum, aku kebenaran. Setiap kali mau buka situs-situs yang tidak, akulah kebenaran. Saudara tahu, kebenaran itu akan memerdekakan saudara. Ya, saya berdoa supaya saudara merasakan kebaikan Tuhan, dan kebaikan Tuhan itu akan mendorong saudara kepada kemenangan. Ya, mungkin ada berkata ini, pendeta Nobel ini tidak pernah khotbah tentang kekudusan. Saudara tahu, waktu kita mengalami kebaikan Tuhan yang luar biasa, maka kebaikan itu akan mendorong kita kepada kekudusan. Maksud dari semua kemurahan itu untuk mendorong kamu kepada pertobatan. Roma pasalnya yang kedua ayat yang keempat, ya, jangan menganggap sepi kebaikan Tuhan. Roma pasalnya yang kedua ayat yang keempat, firman Tuhan berkata begini saudara-saudara, maksud dari semua kemurahan Tuhan,
Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Haleluya. Jadi saudara-saudara, kepada anak-anak kita sampaikan kabar baik. Tuhan mengasihi Mona. Tuhan memberkati Mona. Dan semua kabar baik itu akan menuntun dia kepada pertobatan. Kau pergi ke gereja, kalau tidak Tuhan marah. Kau terang naik kelas, nanti saudara-saudara kita salah ajar saudara ya. Dan ini yang membuat Musa tidak masuk ke tanah Kanaan, karena dia memberikan gambaran yang keliru tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu suka menghukum, Tuhan itu suka marah. Musa, engkau tidak menghormati. Pas saya bilang, Tuhan dia cuma pukul saja kok, masalah apa sih? Bukan soal dia pukulnya, tapi dia memberikan gambaran yang salah kepada orang Israel tentang siapa aku ini. Aku ini sebetulnya pemurah. Kenapa dia kasih gambaran yang salah? Dan saudara-saudara, saya mau sampaikan kabar baik. Tuhan itu sangat-sangat mengasihi saudara. Haleluya. Dia mengambil semua salah kita. Itu sebabnya di bulan ini kita akan menikmati hal-hal yang baik yang mendatangi kita. Dan saya mengajak saudara, nanti malam kita ada berkat yang luar biasa. Ada ibadah nanti, worship night. Dan yang pimpin nanti ini adalah tim dari Ibu Suset Hetting. Ibu Suset juga sendiri akan hadir. Mereka sudah WA saya, ada 23 orang yang datang dari LPC, Love Papua Ministry, Love Papua Center di Manokwari. Ini orang Jerman yang punya hati buat Papua, dan saudara-saudara, dia tinggal di Manokwari bukan karena dulu orang Jerman juga yang datang bawa Injil di Mansinam saudara ya, tapi memang itu hatinya. Dan mereka datang kemarin 2 puasa Ester 3 hari, tanggal 1 sampai tanggal 3, dan sudah selesai kemarin. Mereka ambil bagian sebentar malam. Coba ditayangkan flyernya saudara-saudara ya. Saya mengajak saudara jangan miss, karena sebentar saudara juga akan mengalami lawatan Tuhan, dan saudara akan diteguhkan ya. Saudara akan diteguhkan dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, saudara tahu kabar baiknya begini. Kalau satu janji Tuhan tentang kemenangan disampaikan berulang-ulang, berarti sudah dekat Tuhan akan genapi. Bisa bilang amin? Apa yang terjadi, kemenangan yang terjadi di alam roh akan terjadi di alam nyata. Makanya di dalam Kejadian 18 Tuhan datang mengulang janjinya. Abraham, tahun depan engkau akan punya anak laki-laki. Nah, kalau kebenaran ini datang terus, hal yang sama datang terus, janji Tuhan, saya percaya kemenangan sudah sangat dekat ada di depan saudara. Bisa bilang amin? Tuhan, Naomi berkata kepada Rut dalam Rut pasal 3, kau dengar, saya ini sementara mengupayakan kebahagiaanmu. Artinya, kau jangan pergi cari pertolongan lain. Mungkin sekarang kau sudah stres, putus asa dulu, lama sekali Tuhan jawab. Jangan, kenapa? Sudah dekat, Tuhan akan menolong saudara. Kabar baiknya, pertolongan Tuhan sementara di jalan dan siap datang buat saudara. Saudara siap atau tidak, Tuhan pasti akan berikan jawaban. Persoalannya, ada yang kehilangan kesempatan, kenapa? Hanyut karena berkat. Ada yang tetap setia dengan Tuhan, tetap memuliakan Tuhan. Saudara tahu, waktu Tuhan berkata kepada Petrus, Petrus, tebarkan jalamu, tolak sedikit perahu ke tempat yang dalam. Petrus lagi sibuk, dia bukan lagi dalam keadaan tenang, bukan dalam keadaan santai, tapi dia lagi bekerja. Kadang-kadang di tengah kesibukan dan tekanan saudara akan hidup ini, ambil sedikit waktu bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana Petrus tidak stres, di sakunya ada daftar kebutuhan dari keluarganya. Sebelum dia pergi melaut, istrinya sudah sampaikan, Papa, topuk beras habis, minyak habis. Anak-anak juga sampaikan, Papa, sapu sepatu baru sudah perlu, karena sepatu yang lama sudah hancur, saya perlu buku baru, saya perlu ini. Dan daftar itu ada di sakunya, sementara yang dia harapkan dari hasil tangkapan ikan malam itu, dia bisa memenuhi kebutuhan semuanya. Stres berat saudara ya, tekanan berat. Di tengah tekanan berat itu, sisihkan sedikit waktu bersama dengan Tuhan. Amin. Petrus, ayo tolakkan sedikit perahu, kata saya mau khotbah. Tuhan, kau lihat saya ini lagi sibuk nih, saya lagi pikir banyak nih. Lupakan dulu semuanya. Ayo layani aku sebentar. Saudara, 5 menit bersama dengan Tuhan jauh lebih berdampak daripada berjam-jam tanpa Tuhan. Haleluya, ambil waktu bersama-sama dengan Tuhan. Lalu Tuhan kasih petunjuk, Petrus, ayo naik ke perahu, kita buang jaring. Dia berkata begini, Tuhan telah sepanjang malam aku berusaha mencarinya, tapi aku tidak mendapatkannya. Di waktu yang menurut kami tepat, di waktu di mana ikan-ikan harus bisa kami tangkap, kami tidak dapat apa-apa. Apalagi di waktu kami ikan-ikan semua tidur. Tapi dia, karena engkau mengatakannya, aku akan melakukannya juga. Saudara, apa yang membuat Petrus melakukannya? Karena dia mengambil sedikit waktu bersama-sama dengan Tuhan. Lalu Tuhan berkata, buang jaring-jaringmu. Bahasa Indonesia cuma bilang jaring, bahasa Inggris bilang nets, ada S-nya. Jamak, plural, jaring-jaring. Petrus berpikir, sedangkan yang waktu tepat saja kita terdapat apa-apa. Apalagi di waktu tidak buat apa, buang jaring-jaring. Satu saja, akibatnya jaringnya robek. Kenapa? Tuhan tidak menahan berkatnya.
Kau mau buang 1K, mau buang 3K yang saya kirim, tetap tidak akan berkurang gara-gara kau tidak siapkan jaring. Tidak, makanya Elisa berkata kepada janda itu, jangan terlalu sedikit. Jadi berkat itu mengalir sesuai dengan tempat yang kita siapkan. Kalau sudah siapkan banyak, sudah terima banyak. Mari buka hati saudara banyak-banyak. Jangan kasih sedikit pun untuk yang lain. Semuanya untuk Tuhan Yesus. Setuju, katakan amin. Saudara-saudara, seorang bapak melakukan penerbangan cukup jauh, karena itu dia harus punya pesawat tepat waktu, sebab pesawat connect-nya dia akan terbang juga tepat waktu. Dan kalau sampai dia miss delay, maka dia akan kehilangan penerbangan yang hari itu dia harus tunda untuk besok hari. Betul saudara, pesawat awal sudah delay, begitu dia sampai di tempat transit untuk ganti pesawat, pesawatnya sudah berangkat. Jadi dia harus cari hotel transit atau hotel di mana dia bisa menginap semalam untuk melanjutkan perjalanan di besok hari. Dia pergi ke sebuah hotel dan berkata begini, tolong 1 kamar Kak. Dia bilang, maaf Bapak, kamar sudah full. Panggil manajermu. Manajernya dipanggil, ada apa? Ada yang bisa bantu? 1 kamar saya ini hamba Tuhan, besok saya harus melayani, dan kalau saya tidak istirahat malam hari ini, pelayanan saya bisa ambruk juga, dan saya perlu sekali untuk istirahat. Oh mohon maaf Pak, saya cari. Dia bilang, Bapak, bahkan saya punya kamar pun sudah tidak ada 1 tempat saja buat Bapak pun tidak ada. Ini bukan tidak ada ruangan buat dia, tidak ada, ini bukan tidak tempat bagi dia, tapi memang hotel itu full, saudara ya. Tidak ada 1 pun yang kosong. Lalu saudara-saudara, dari pelajaran ini kita bisa mengerti. Ketika iblis datang menawarkan kekhawatiran, kecemasan, saudara akan bilang begini, mohon maaf ya, semua kamar-kamar hati saya sudah terpenuhi dengan janji Tuhan. Dia minta 1 saja, biar kamar kecil saja. Saudara, mohon maaf, semua ruangan saya sudah terisi dengan janji Tuhan. Bisa bilang amin? Kekhawatiran itu membuat selang-selang dari sorga tak kandas. Jadi selang dari sorga itu sumbernya tidak pernah habis, mengalir setiap hari. Setiap pagi baru air minyak itu mengalir, berkat itu mengalir. Apa yang membuat tidak sampai dalam hidup kita? Kekhawatiran. Sama seperti saudara patah selang, air termengalir, berkat termengalir. Jadi jangan izinkan kekhawatiran menghambat berkatmu, tetap percaya. Kenapa? Waktu engkau khawatir, engkau menganggap masalahmu lebih besar daripada Tuhan yang menyelesaikan masalah. Haleluya. Saya guru di kelas 1, kemudian saudara-saudara, ada kepala sekolah yang memerintahkan untuk panggil seorang murid di kelas 1. Lalu saudara-saudara, ini orang berkata kepada kepala sekolah, saya takut sama pendeta Nobel di kelas 1 itu, dia galak. Ini kepala sekolah akan bilang begini, kau menganggap dia lebih hebat daripada saya yang kepala sekolah di sini kak? Saya berhak untuk mengeluarkan dia, saya berhak untuk pecat dia, karena saya punya wewenang dan otoritas di atas semua sekolah ini. Waktu saudara berkata, aku khawatir, saudara menganggap Tuhan itu lebih kecil daripada persoalan yang saudara hadapi. Harusnya saudara tahu bahwa Tuhan itu penguasa alam semesta, master of universe, tidak ada yang setara dengan dia. Jadi kekhawatiran itu menghambat berkat Tuhan. Berhentilah khawatir, mulailah percaya. Bisa bilang amin? Kita tidak berbicara apa yang kita lihat, tapi kita berbicara apa yang kita percayai. 12 orang diutus, 10 berbicara apa yang mereka lihat, 2 berbicara apa yang mereka percayai. 10 berkata mereka raksasa, kami belalang. Yang 2 berkata tidak, Tuhan akan membawa kami masuk. Tebak apa yang terjadi? Yang 2 menikmati apa yang mereka percayai. Yang 10 menikmati apa yang mereka percayai juga. Mereka tewas di padang gurun dan tak ada satupun dari 10 orang ini yang masuk kecuali 2 orang yang percaya. Kami akan masuk bersama-sama dengan Tuhan. Terjadi delay tidak apa-apa. Terjadi delay gara-gara saudara kalau voting kan 10 dengan 12, 10 dengan 2 ya menang pasti 10 saudara ya. Tapi tidak berarti berkat Tuhan terhenti dalam saudara. Berkat Tuhan tidak pernah terhenti. Dia akan berkati saudara berlipat kali ganda bonusnya. Don 2 sehat tidak pernah jadi tua walaupun mereka ada di dalam 40 tahun penggembaraan, mereka tetap sehat dan diberkati oleh Tuhan. Dengarkan, engkau akan mengalami berkat Tuhan yang luar biasa, karena temanmu mungkin mati duluan, leftengmu, aduh bapak saya punya lefteng itu, padahal dia sehat. Mazmur 91 ayat yang ke-7, itu tidak akan menimpa engkau. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri. 1000 rebah di sebelah kiri, berlaksa-laksa di sebelah kanan. Tetapi itu tidak akan menimpa engkau. Kenapa? Karena fokus kita bukan kepada apa yang kita lihat, tapi apa yang kita percayai. Setuju, katakan amin. Ada 2 orang, satu berkata begini, masalah ini besar tapi kita pasti bisa menyelesaikannya.
Yang kedua berkata, betul kita bisa menyelesaikannya, tapi jangan lupa masalah ini besar. Yang satu fokus kepada jalan keluar, yang satu fokus kepada masalah. Tebak siapa yang berkemenangan? Yang fokus kepada jalan keluar. Siapakah jalan keluar? Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Di dalam Tuhan ada jawaban, di dalam Tuhan ada jalan keluar. Dan saudara-saudara, saya kasih kabar gembira, setiap malam sebelum saudara tidur, ingat kita hidup di Mazmur 23, benar enggak? Mazmur 22, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Sudah terjadi. Mazmur 24, kedatangan Raja kemuliaan akan terjadi. Kita ada di Mazmur 23, Tuhan gembalaku yang baik. Sebelum sudah tidur, ucapkan ayat yang pertama, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku tidak kekurangan ketenangan, tidak kekurangan damai sejahtera, tidak kekurangan kesehatan, aku tidak akan berkekurangan. Lalu sudah akan tidur dengannya insomnia, tampias pergi jauh-jauh. Karena sudah tidak akan kekurangan ketenangan. Tapi tolong jangan lakukan sekarang. Sekarang saudara lagi dengar khotbah. Tolong jangan dilakukan sekarang dulu. Kita masih dalam khotbah, saudara-saudara ya. Ucapkan aku tidak berkekurangan ya. I shall no want, tidak ada yang kurang. Baru di bawah dibaringkan ketenangan ya. Disegarkan ya. Dituntun. Wow, saudara-saudara, sebelum Tuhan menuntun saudara, Dia memberikan saudara ketenangan, damai sejahtera dan sukacita. Tambah tuntunan, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ada banyak jalan yang harus kita putuskan, tetapi Tuhan akan menuntun kita di jalan kebenaran. Saudara bisa bayangkan, Rut hari itu kok bisa ada di kebun anggurnya Boas sampai ini bukan Naomi yang arahkan, bukan. Di Bethlehem ada begitu banyak kebun, tapi kok bisa dia ada di kebun Boas sampai Naomi tanya, di mana engkau memungut hari ini? Kalau nggak salah bosnya namanya Boas, saudara-saudara. Bukan karena Naomi yang mengarahkan, tapi saya percaya Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Haleluya. Bagaimana Pak dengan yang jalan salah-salah yang kita tempuh? Tuhan akan hadir di bersama saudara untuk membawa saudara di jalan yang benar. 2 orang yang turun dari Yerusalem ke Emmaus, itu bukan jalan yang mereka harus lewati. Tapi Tuhan datang dan nimbrung bicara dengan mereka. Apa yang kamu percakapan selama kamu di jalan. Dan akhirnya Tuhan menuntun mereka di jalan yang benar. Mereka kembali ke Yerusalem malam itu juga. Kekuatan Tuhan turun, kemampuan Tuhan turun. Mereka bisa menanjak naik ke Yerusalem dan berkata, kami telah jumpa Mesias. Dan saudara-saudara, semua kemenangan sudah Tuhan siapkan buat saudara. Walaupun saudara pernah mengambil keputusan yang buruk, dengarkan kabar baik. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Dan Dia sementara menuntun engkau di jalannya. Itu sebabnya jangan terlalu lama menyesali. Kalau kamu dengar saya perkataan, kita tidak alami hal ini. Itu kata Paulus kepada nahkoda dan orang-orang yang ada di kapal. Tapi dengarkan kabar baik. Tadi malam Tuhan sudah datang lewat malaikatnya. Dan Dia berkata, semua kita tidak ada yang mati kecuali kapal ini. Jadi cuma kapal yang hancur, dong semua selamat. Lalu mereka terdampar di sebuah pulau namanya Pulau Malta. Saudara-saudara, ada ular yang keluar dari ranting-ranting yang dibakar karena itu musim dingin untuk memanaskan tubuh, dan itu ular berbisa, hitungan detik orang pasti akan mati. Tapi Paulus mengebaskan ular itu, lalu tenang-tenang saja, dan mereka berkata, ini dewa. Dengarkan, di dalam saudara mengalir perjanjian Tuhan. Tadi kita menyanyi, di dalamku mengalir darah Yesus, darah perjanjian, dan maut sekalipun tidak bisa menguasainya. Markus pasal 16, engkau akan menumpangkan tangan orang sakit sembuh, engkau akan memegang ular, saudara-saudara ya, engkau akan mengusir setan-setan dalam namaku, minum racun tidak akan mati. Bukan berarti sepulang ini saya mau coba minum baygon, bukan saudara-saudara ya. Tuhan akan melindungi saudara dari apa yang tidak saudara ketahui, tapi Ia tidak melindungi dari apa yang saudara tahu, saudara. Saudara pergi pelayanan, orang bilang, saya pernah, ya nanti kalau Ibu Suset sempat bersaksi, dia akan cerita bagaimana pelayanan dulu di Mandala, di mana orang mau racun dia sementara khotbah, saudara ya. Ada air yang sudah diracuni, lalu pada waktu dia mau minum sementara khotbah, Tuhan berkata jangan, saudara-saudara ya. Ya ada yang memang gelasnya pecah, tapi itu Tuhan berkata jangan, saudara-saudara. Dan saya percaya, taruh kata dia minum tanpa Tuhan berkata jangan juga, tetap tidak akan mati. Kenapa? Minum racun tidak akan, karena Tuhan akan lindungi kita dari apa yang tidak kita ketahui, saudara-saudara ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Elisa memberi makan kepada hamba-hamba Tuhan, maka yang dipetik di hutan itu adalah
sayur-sayur yang mengandung racun. Lalu dia mengambil tepung melemparkannya, racun itu berubah menjadi kesehatan. Dengarkan, kita bangun kesehatan kita di atas penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan. Silakan minum jus, silakan makan buah, tapi bukan karena itu saudara sehat, karena penebusan yang sudah dikerjakan. Dan kalau aku minum jus, karena aku sudah ditebus dari kesia-siaan. Setuju, katakan amin. Tidak berarti kita karena tahu Tuhan sudah menebus kita, kita manfaatkan hal itu untuk hal yang salah. Saudara, di mana dosa bertambah-tambah, kasih karunia Tuhan melimpah. Betul tidak? Lalu mereka, kalau begitu kita bikin dosa supaya kasih karunia. Saudara, Tuhan akan ganti tulang yang baru kalau tanganmu patah. Apakah rame-rame kita akan patahkan tangan kita di luar gereja ini supaya dapat tulang yang baru? Ya enggak ada, saudara ya. Oh, saya mau kesempatan saya put tulang tangan dulu supaya saya dapat. Tidak ada. Bisa bilang amin? Justru kemurahan itu kita ingat mendorong kita semakin hari semakin setia dengan Tuhan. Dan mari saudara-saudara, kita akan lihat satu ayat di dalam Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-17. Ini kisah tentang Elia, bagaimana Yakobus menulis tentang Elia yang sungguh-sungguh berdoa. Bahasa Inggris bilang earnestly, ia telah sungguh-sungguh berdoa. Elia adalah manusia biasa, sama seperti saya dan saudara, sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Saudara, lalu ayat yang ke-18, tidak dibilang sungguh-sungguh, dia berdoa saja. Ayat yang ke-18, dan dia berdoa juga, lalu ia berdoa pula, tidak dibilang sungguh-sungguh, tidak dibilang earnestly, cuma biasa saya berdoa dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Tapi kalau saudara pergi kepada 1 Raja-Raja pasal 17 dan 1 Raja-Raja 18, maka pada waktu dia berdoa untuk hujan tidak turun, itu cuma deklarasi saja. Aku berkata langit tertutup. Tapi waktu dia mau berdoa supaya hujan turun, itu 7 kali dia berdoa tikam lutut dan bujangnya disuruh untuk melihat ada apa yang terjadi. Tidak ada apa-apa kali pertama. Kali kedua berdoa tidak ada apa-apa. Kali ketiga tidak ada apa-apa. Kali keempat sampai kali ketujuh aku melihat ada awan sebesar telapak tangan naik dari laut. Harusnya di ayat 18 ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan turun. Dan harusnya di ayat 17 ia berdoa saja sehingga langit tidak menurunkan hujan. Pada kenyataannya, untuk tidak menurunkan hujan, membuat langit tertutup, dia cuma berkata, langit kau tertutup. Tapi pada waktu dia mau berdoa supaya hujan turun, itu 7 kali berdoa. 7 kali dia berdoa, kali ke-7 baru dikatakan ada awan sebesar telapak tangan. Saya mau berkata buat saudara hari ini, di dalam perjanjian lama penghukuman lebih besar daripada korban. Tapi dalam perjanjian baru anugerah lebih besar. Lebih mudah saudara mendapatkan anugerah. Kenapa? Karena dalam perjanjian lama, do good get good, do bad get bad. Kalau engkau begini, engkau dapat begini. Tapi dalam perjanjian baru, aku yang telah mengerjakannya bagi engkau. Aku telah mengambil semua kemampuanmu. Dan makanya di dalam khotbah di bukit, Tuhan mengembalikan hukum Taurat pada standarnya. Kalau matamu kacau, cungkil 1. Kalau tanganmu berbuat dosa, potong saudara-saudara. Dan gereja tidak lebih daripada orang-orang yang baru keluar dari rumah sakit amputasi saudara-saudara. Ada yang mata satu saja, ada yang mau tepuk tangan tidak bisa karena cuma tangan 1 saja saudara. Nah saudara-saudara, kalau kau mau hukum Taurat, Tuhan kembalikan. Tapi Tuhan berkata begini, aku telah memberikan hukum yang baru, yang kutulis dalam hatimu. Mari saudara ingat baik-baik. Hukum Taurat pertama yang ditulis oleh Tuhan di atas gunung Sinai, tidak pernah sampai kepada umat Tuhan. Musa kasih hancur waktu lihat dong menyembah itu. Lembu, anak lembu emas itu, hancur. Tuhan bilang naik lagi, tulis lagi yang kedua. Dan hukum Taurat yang kedua yang ditulis ini ditempatkan di dalam tabut perjanjian. Di atasnya ada mercy seat atau tutup pendamaian yang dipercikan dengan darah. Saudara tahu di dalam tabut perjanjian ada 3 barang. Yang pertama, 2 loh batu. Yang kedua, tongkat Harun yang berbunga. Yang ketiga, bokor emas berisi mana. 3 itu ditaruh di dalam, ditutup dengan mercy seat atau tutup pendamaian, lalu dipercikan dengan darah. Orang-orang Bet Semes pernah coba buka,
Mereka mau lihat apa yang ada di dalam ketika orang Filistin mengembalikan tabut Tuhan ini. Karena dongpung Dagon itu ancur-ancur di rumah Tuhan. Dongpung tempat ibadah. Jadi waktu mereka rampas tabut Tuhan dari orang Israel ini, mereka bawa ke rumah ibadat mereka. Lalu begitu bangun pagi, Dagon sudah jatuh, kepala putus. Dong angkat lagi tuh Dagon, dong kasih taruh lagi, di pun besok patah-patah ancur-ancur saudara ya. Lalu mereka bilang ini bahaya ini. Mereka bawa pulang ini sampai di Bet-Semes saudara-saudara ya. Di kemana lembu ini berhenti. Nah orang Bet-Semes ini coba buka untuk lihat. Banyak yang mati. Dengarkan apa yang sudah Tuhan ampuni. Jangan digali-gali lagi saudara ya. Jangan digali. Kematian rohani terjadi karena kita menggali apa yang sudah Tuhan selesaikan. Yang pertama, apa yang sudah Tuhan selesaikan. Apa itu hukum Taurat? Semua pelanggaran kita terhadap Tuhan sudah Tuhan selesaikan. Hari ini saya adalah anak raja, saya adalah anak Tuhan. I am a child of God ya. I am no longer a slave to fear. Hari ini saudara anak Tuhan yang sangat diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Yang kedua, tongkat Harun yang bertunas. Pelanggaran kita terhadap otoritas, terhadap komandan, terhadap segalanya. Tidak lagi menjadi tuduhan, tapi sudah diselesaikan oleh Tuhan. Bisa bilang amin? Orang-orang Israel berkata, emangnya Tuhan cuma berfirman lewat Harun? Tuhan bilang begini, semua suku-suku, semua kepala-kepala bahwa kamu punya, ada 12 saudara ya. Taruh kamu tongkat di hadapan Tuhan di tabernakel. Besok pagi saudara, dari semua tongkat, ini tongkat kan sepotong dari pohon, sutrada akar, so mati saudara ya. Tapi tongkat Harun berbunga dan berbuah. Sudah tahu, kalau sudah baca dalam Alkitab di Ibrani, yang berbunga, yang berbuah itu adalah buah almond. Ya, bunga almond saudara ya, buah almond. Sudah tahu kenapa buah almond? Karena almond ini adalah tumbuhan pertama yang mengeluarkan buah sesudah musim dingin lewat. Yang pertama bangkit dari antara orang mati adalah Kristus. Ini bicara dia yang sulung di atas segalanya. Dan kita adalah anak-anaknya menikmati berkat yang luar biasa. Saya kalau jalan ke bukit, ke Gunung Hermon sesudah musim winter, setelah mau masuk musim semi. Maka itu di pinggir jalan saudara itu tanaman almond dia pun buah saja. Luar biasa. Karena tanaman yang pertama kali berbuah ketika musim dingin lewat adalah almond. Dan itu bicara tentang kebangkitan Kristus. Lalu yang ketiga, pemeliharaan Tuhan. Mana ini makanan yang Tuhan kirim dan Alkitab tulis makanan. Apa ini mana? Sudah baca, apa ini mana? Ini mana? Mereka menghina pemeliharaan Tuhan. Sudah selesai. Semua penolakan surat terhadap Tuhan sudah selesai. Dipercikan dengan darahnya. Jangan pernah buka-buka. Waktu sudah coba gali apa yang sudah Tuhan selesaikan. Saudara lihat apa yang terjadi. Itu sebabnya dipercikan dan jangan dibuka lagi. Semua pelanggaran, semua dosamu sudah selesai. Haleluya. Sekali lagi, saya ingin menyampaikan buat saudara. Hari ini engkau diberkati bukan karena engkau tapi karena Tuhan. Hari ini engkau diampuni bukan karena engkau tapi karena Tuhan. Bapak, apakah kita tidak perlu mengaku dosa? Perlu, tapi kita mengaku dosa bukan untuk diampuni tapi karena sudah diampuni. Kalau enggak tiap kali ampuni dosa kami. Besok kita pun hidup sampai mati cuma mengampuni, minta ampun terus. Sudah ya. Saya ingat ada seorang pemuda, dia di salah satu klub sepak bola dan dia sangat diajarkan ini, minta ampun karena dia diajarkan salah tentang satu ya siapa dia mengampuni Tuhan akan mengendalikan sebagai papa-papa. Dan saudara-saudara, dia habis marah-marah back belakang, dia habis marah-marah. Kamu ini bagaimana bisa tembus ini? Dia marah-marah, dia ingat aduh saya anak Tuhan ini. Oh Tuhan minta ampun. Lalu satu waktu karena dia marah-marah orang dia tutup mata minta ampun. Don't tembak gol. Kenapa dia lagi tutup mata minta ampun saudara ya? Gara-gara pengampunan itu akhirnya dia gabang kebobolan saudara ya. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Hari ini dengarkan kabar baik. Engkau sudah diampuni dan di hadapan Tuhan yang hidup itu Elia berkata tidak akan turun hujan. Santai banget, cuman deklarasi. Dan hujan tidak turun. Memang di dalam perjanjian lama kalau kamu tidak ingat Tuhan, kamu melanggar titah Tuhan, maka langit akan menjadi tembaga. Peng, cuman dideklarasikan. Lalu saudara-saudara, 1 Raja pasal 18. Ayo naik ke gunung, kita akan buat mesbah. Perbaiki mesbah yang runtuh, di atas mesbah ditaruh korban, lalu ditaruh kayu api, ditaruh korban. Saudara-saudara, kalau saudara jadi Tuhan lihat dari sorga ini, ada mesbah di tengah,
Lalu di kiri kanan ada orang Israel yang sudah berbalik setia, berubah setia. Mereka menyembah Baal yang Tuhan larang. Jangan ada padamu Allah lain. Mereka menyembah Baal-Baal yang dibawa oleh Isabel. Karena Ahab bukan cuma menikahi Isabel, tapi menikahi agamanya juga. Dan dia jadi menteri agama di Israel. Dia robah semua penyembahan tadinya kepada Tuhan, kepada Baal-Baal. Lalu mereka semua ada di Bukit Karmel itu. Saudara, dari sorga akan menurunkan api, saudara ya. Kira-kira api itu harus kasih ke siapa? Ke korban itu atau ke orang-orang yang terlaku ini? Harusnya orang-orang yang terlaku ini, makanya kita tidak pernah jadi Tuhan, karena kalau kita jadi Tuhan, dong ini yang habis semua, saudara ya. Bersyukur bukan kita yang Tuhan, saudara ya. Bersyukur. Dan api itu ternyata turun, bukan kepada orang-orang berdosa itu, tapi turun ke atas korban yang ada di atas mezbah. Itu gambaran tentang Kristus. Lalu mulailah ia berbicara tentang dirinya. Mulai dari kitab Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur. Lukas 24. Saudara mau belajar tentang Kristus paling jelas itu ada di kitab Kejadian. Kejadian pasal 22. Bawalah anakmu yang kau kasihi. Siapakah Kristus disebutkan? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal yang dia kasihi. Pada waktu Yesus dibaptis di sungai Yordan 400 meter di bawah permukaan laut. Ada langit terbuka dan suara terdengar dari sorga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Di dalam Matius pasal 16 mereka naik ke atas gunung, Tuhan berubah rupa, ada suara dari sorga lagi. Inilah anakku yang kukasihi. Kepadanya aku berkenan, dengarkanlah dia. Penyertaan Tuhan di lembah kekelaman dan di gunung-gunung kemuliaan tidak pernah berubah. Dengarkan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau ada anak-anakmu dalam persoalan yang sangat berat, ingatkan Tuhan ada di sana. Saudara, 400 meter di bawah permukaan laut ini tempat terendah di muka bumi. Karena site atau situs di mana Tuhan dibaptis itu sebetulnya ada di sisi negara Yordania. Itu udah dekat mau masuk ke laut mati. Yang kita baptis orang di sana itu mereka pilih situs yang enak untuk orang dibaptis, tapi bukan di situ, itu masih turun ke bawah lagi. Jadi saudara, sungai Yordan ini mengalir dari Dan, ya Jordan, dari Dan itu di bawah kaki Gunung Hermon sampai masuk ke Danau Galilea, lalu ada pintu keluar mengalir lagi sampai ke Laut Mati. Persoalannya Laut Mati tidak ada pintu keluar, makanya mati. Saudara-saudara, berkat yang Tuhan berikan bikin pintu keluar. Tanya, kau bikin pintu keluar belum? Kalau tidak Laut Mati, saudara ya. Bikin pintu keluar, saudara. Dan saya bersyukur, hari ini saya sangat bersyukur karena saudara orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara setia dalam melayani, saudara setia dalam memberi. Saya lihat ada beberapa orang yang begitu diberkati, mereka berkomitmen dalam keadaan apapun saya tetap akan menabur, karena mereka ingat kunci untuk diberkati adalah menabur. Dan Kejadian pasal 26 adalah contoh yang paling luar biasa. Ishak menabur di tengah-tengah kekeringan, di tengah-tengah kelaparan, yang beruntun, yang berulang-ulang kali, dan Tuhan memberkati dia 100 kali lipat. Ini cuma Tuhan yang bisa mengerjakannya. Manusia tidak bisa, ilmu tidak bisa, cuma Tuhan yang bisa mengerjakannya. Orang itu diberkati dan sangat diberkati dan menjadi sangat kaya. Kejadian pasal 26 ayatnya yang ke-13. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan sanggup mengerjakan, tapi Tuhan punya akses untuk mengerjakan ketika engkau menabur. Aku menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi pertumbuhan, atau Tuhan yang melipat gandakan. Apanya yang mau dilipat gandakan kalau tidak ada yang ditabur? Saudara, tugas saya hanya untuk menyiram apa yang saudara lakukan. Dan saya belum pernah lihat orang yang melayani Tuhan, orang yang menabur, orang yang memberi, hidup dalam kekurangan. Saya belum pernah lihat orang yang bantu pekerjaan Tuhan, orang yang menabur untuk pekerjaan Tuhan, hidup dalam kemiskinan. Saya melihat mereka diberkati Tuhan luar biasa. Bisa bilang amin? Saudara-saudara, rencana Tuhan tidak akan berhenti dan Tuhan akan bawa saudara sampai pada kemenangan yang luar biasa. Dan dengarkan, kalau kabar baik ini datang terus menerus, artinya saudara sudah dekat dengan penggenapan janji Tuhan. Saudara tahu bangsa Israel ini pernah kehilangan tanah air berulang-ulang, tapi mereka tidak pernah kehilangan identitas. Bedanya dengan Indonesia tidak pernah kehilangan tanah air. Tapi kita kehilangan identitas terus menerus. Saudara, kalau pergi ke Israel, saya bisa lihat bagaimana mereka pertahankan hukum itu di pintu masuk mereka ada namanya Mesusa. Mesusa itu Shema Israel. Dengarlah Israel, Tuhanmu, Tuhan adalah Shema Israel, ya. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Tuhan itu Esa, ya. Itu ada di sampai hari ini. Saudara, bahkan kalau saudara tinggal di Yerusalem di hari Sabtu agak sulit. Kenapa? Karena lift saja ada satu untuk Sabat. Lift saja dikasih Sabat, saudara, ya. Jadi saya pernah naik lift Sabat mau ke lantai 11. Itu yang lain turun naik 3 kali, saya belum sampai-sampai. Kenapa? Lift Sabat itu dia tidak bisa direct ke 11. Satu stop,
buka, tutup, naik 2, stop. Karena ada sahabatnya 3, nggak 4. Saya bilang, kenapa nih lift ini rusak kah? Begitu saya cek, oh lift sahabat sudah. Itu cuma hari Sabtu saja, hari Sabat saja. Saya salah naik, sampai lift saja dibuat sabat, saudara-saudara ya. Nah saya berkata buat saudara hari ini dulu dalam perjanjian lama kerja, sabat. Dalam perjanjian baru kita sabat dulu baru kerja. Karena pada waktu kita bertemu dengan Tuhan membuat kita berkemenangan sepanjang minggu ini. Karena hari Minggu itu bukan hari terakhir, hari pertama. Pada hari pertama minggu itu berkumpullah mereka. Lalu saudara-saudara dikatakan 8 hari kemudian. Artinya minggu ketemu minggu. Kenapa kita beribadah di hari Minggu? Karena tadi saudara ya. Haleluya. Oh ini nanti di pengumuman ya, bantu nanti di LCD. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan. Saya punya Matius Markus tidak akan hilang gara-gara ini saudara. Tetap kita akan maju. Ya, puji Tuhan. Jadi kita lihat bagaimana Tuhan merancangkan yang luar biasa buat bangsa Israel dan buat gereja Tuhan. Dengarkan ada 3 isu yang tidak pernah akan berhenti dibicarakan yaitu gereja, Israel, dan Yesus Kristus. Amin. Saya waktu baca bagaimana kekuasaan Ottoman Utsmania menguasai Israel dari tahun 1299 sampai tahun 1922. Saudara bayangkan kalau ada orang yang hidup di tahun 1922 sampai dengan 1299 sampai 1922, saudara hitung berapa tahun itu saudara. Walaupun mereka tidak punya sertifikat tanah, tapi kalau hidup sudah ratusan tahun kayak begitu, tetap mereka tahu mereka punya tanah. Itu yang terjadi hari ini. Karena Tuhan berjanji aku akan mengumpulkan, memang Yesehezkel menulis itu pada waktu mereka ada dalam pembuangan di Babilonia. Saudara tahu penangkapan pertama Nebukadnezar membawa tawanan pertama itu Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego di dalam pengangkatan pertama. Pengangkatan kedua Yehezkel ikut di sana. Pengangkatan ketiga Yeremia ikut tapi dilepaskan. Jadi di Babilonia ada 2 nabi, Daniel dan Yehezkel. Di Israel ada 1 nabi, Yeremia. Walaupun demikian, Tuhan tetap memperhatikan 2 nabi yang ada di sana dan orang-orang buangan dengan menulis surat-surat kepada mereka. Yeremia 29 salah satunya, usahakanlah kota kemana kamu dibuang, bangunlah rumah, kawinilah anak laki-lakimu dan anak-anak perempuan. Makanya satu bangsa yang tidak bercampur baur, ini Yehuda saudara ya. Kenapa? Sudah dikasih instruksi kawin. Nah yang hilang itu 10 saudara, yang orang Samaria itu yang sudah bercampur baur karena Asyur menangkap mereka lalu membaur mereka dengan bangsa-bangsa lain. Jadi di mata orang Yahudi ini bangsa yang sudah tidak murni lagi. Nah pada waktu mereka pulang untuk membangun bait suci atas perintah Kores, rombongan pertama itu Zerubabel, rombongan kedua itu Esra, rombongan ketiga itu Nehemia. Nah ada orang-orang yang merasa bagian daripada orang Israel yaitu orang Samaria, mau ikut campur tapi tidak diizinkan. Dong bikin kacau. Tobia, Sanbalat, ini orang-orang yang kacau. Tapi sudah baca dalam kitab Wahyu pasal 4, 12 suku akan ada di sana. Artinya orang boleh bilang hilang, Tuhan tetap menyimpan berkat itu. Saudara boleh orang berkata dia sudah hilang pekerjaan, dia sudah hilang semua, dia sudah hilang aset. Tuhan masih menyimpan yang terbaik buat saudara. Bisa bilang amin. Bayangkan 1299 udah hilang mengembara kemana-mana. Tuhan berjanji, aku akan mengumpulkan mereka dari segala bangsa. Tadinya kan cuma 1, tunggal saja Babilonia. Tapi Tuhan berkata segala bangsa, berarti mereka nanti akan disebar ke seluruh bangsa. Bait Tuhan pertama dibangun oleh Salomo. Kenapa Daud waktu itu menyuruh Husai untuk pergi bergabung dengan Absalom anaknya yang baru mengkudeta kerajaannya? Karena rencana Tuhan belum selesai. Sebab apa? Daud harus mempersiapkan orang yang bisa membangun bait suci. Karena hatinya untuk bangun bait suci itu sangat luar biasa. Dia tulis dan dia curahkan dalam Mazmur 132. Mataku tidak akan aku tutup sampai aku melihat tabut Tuhan mendapat tempat. Memang aku telah mendengar sejak kecil di Padang Yar. Yar itu Kiryat Yarim ya, kota hutan. Bahwa itu tidak diindahkan. Zaman Saul memerintah 40 tahun, tabut Tuhan tidak diindahkan. Begitu Daud menjadi raja, yang pertama kali dilakukan bawa pulang tabut Tuhan. Dan dia ingin membangun bait suci. Tuhan berkata, bukan engkau yang membangun, anakmu ya yang nanti akan membangun. Dan saudara tahu, di tengah perjalanan sebelum janji itu, dia dikudeta. Kadang-kadang saudara mendekati janji Tuhan, ada begitu banyak persoalan. Dengarkan, Tuhan tidak mungkin gagal. Tuhan tidak mungkin gagal. Haleluya. Sudah dekat janji kok tiba-tiba putus lagi. Saya percaya sudah tinggal mau tanda tangan kontrak, tiba-tiba ganti kepala dinas. Tuhan tidak pernah gagal saudara ya. Tuhan tidak pernah gagal. Aduh habis, harusnya kenapa dia sudah pindah lebih dulu. Padahal saya sudah berharap dia nanti tanda tangan.
Saudara, Tuhan tidak pernah gagal. Harap kepada Tuhan, karena Tuhan tetap punya jalan. Bisa bilang amin? Sebelum Salomo ditunjuk, Absalom kudeta. Lalu saudara-saudara, Daud punya keputusan politik yang luar biasa. Ketika Husai datang, Daud berkata begini, kenapa kau bergabung dengan saya? Kau bikin beban buat saya pergi sana ke istana. Tujuannya apa? Supaya kau bisa gagalkan nasihat Ahitofel. Jadi saudara-saudara, keputusan politik-politik yang dibuat oleh Daud. Betul, Husai datang, Absalom bilang, kenapa kau tinggalkan kebutuhan? Seperti saya mengabdi kepada papamu, juga sama seperti kepada anak. Oke. Lalu Ahitofel kasih nasihat. Absalom tanya, bikin apa kita? Begini, kasih saya pasukan, malam ini saya kejar Daud. Dia pasti lagi kecapean dan saya akan menyergap dia, saya akan tangkap dia. Dan demikian kerjaanmu akan kokoh karena Daud telah dilenyapkan. Tanya sama Husai, bagaimana Husai? Kali ini nasihat Ahitofel tidak bagus. Karena kau tahu, papamu itu pahlawan. Dia tidak akan suruh orang tidur, shift akan dibuat. Dan kalau sampai kau serbu dan ada yang mati 2 orang saja, akan muncul berita, Absalom punya pasukan sudah kalah dan itu merugikan engkau. Betul, kau punya lebih bagus. Sudah bisa lihat, malam itu kalau Ahitofel pergi serang, Daud habis. Tapi kita lihat Tuhan masih punya cara. Apa saja Tuhan bisa pakai untuk membuat rencana jadi genapi. Sehingga Daud bisa mengangkat anaknya Salomo. Dan Salomo lah yang membangun bait Tuhan. Bait suci pertama dibangun. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nebukadnezar kasih ancor. Pada penyerbuan yang ketiga. Penyerbuan kedua semua perkakas diambil. Yang ketiga dibakar rata dengan tanah. Itu sebabnya Kores suruh bangun kan. Karena Kores bilang masa bangsa besar kayak Nebukadnezar Babiloni ini kok bisa kalah sama kita Persia yang kecil. Dia selidiki, penyakit ini Babilonia ini. Nebukadnezar ini penyakit, kenapa? Tiap kali dia kalahkan bangsa, kuilnya dijarah, barang-barangnya diambil. Ini Tuhan murka ini. Makanya dengan biaya negara dia kasih pulang orang Israel sama barang-barang yang dicuri oleh Nebukadnezar balik. Ini gara-gara dia kalah, gara-gara ini saudara. Tuhan bisa kembalikan yang hilang berlipat kali ganda saudara ya. Dengarkan dengan cara apa, orang mesti bikin apa. Tuhan bisa kembalikan yang luar biasa. Jadi saudara belum habis, Tuhan masih punya rencana yang luar biasa. Saya mau melihat saudara, tidak ada orang yang mati dengan rencana Tuhan yang tertunda. Sebelum dia mati rencana Tuhan pasti digenapi. Bisa bilang amin? Saudara akan melihat apa yang dicuri musuh akan dikembalikan berlipat kali ganda. Apa yang terjadi? Mereka membangun bait suci yang kedua. Wow. Yang tua-tua yang pernah melihat waktu bait suci ini ada sebelum mereka dibuang ke Babilonia menangis. Karena bait suci itu luar biasa megahnya. Yang lahir di Babilonia, yang KTP-nya Babilonia, akte lahirnya Babilonia. Haleluya! Papa cerita kita akan punya bait Allah dan di sana kita akan potong korban, kita akan beribadah kepada Tuhan. Haleluya! Anak muda bersuka cita karena mereka tidak pernah melihat bait suci Salomo dulu. Yang satu menangis, yang satu bersuka cita dan suara riuh rendah itu tidak tahu mana yang menangis, mana yang bersuka cita. Karena yang muda bersuka cita, yang tua menangis, apakah sama seperti? Lalu bait suci itu dibangun. Bang. Sudah tahu? Herodes itu bukan orang Yahudi. Dia orang Idumea, Edom, saudara ya. Dan orang Israel paling tidak suka dengan Herodes. Tapi Herodes ini politisi hebat, saudara ya. Dia bisa cari, ambil hati. Dan ambil hati yang paling hebat adalah dia memperbaiki dan merenovasi bait Allah menjadi luar biasa. Itu bait Allah itu sampai dilapis dengan emas. Dan kalau orang bilang belum pernah lihat keindahan dunia. Kalau kau belum pernah lihat bait suci yang dipugar oleh Herodes. Tahun 70 hancur. Jenderal Titus datang dengan pasukannya. Tadinya cuma mengepung. Dan dia sudah wanti-wanti sama anak buahnya. Jangan pernah bakar bait suci. Tapi Tuhan pernah berkata kepada murid-murid dalam Matius 24. Ketika mereka bangun, kau lihat nih bait suci ini. Megah sekali. Ini 40 tahun kita bangun ini. Sampai begitu luar biasa. Dengarkan apa yang kamu lihat hari ini. Tidak akan ada batu tersusun di atas batu yang lain. Dan banyak orang yang masih mendengar hal itu masih mengalaminya. Karena itu terjadi tahun 70. Dan Tuhan berkhotbah itu sekitar tahun 30. Ya, 40 tahun kemudian. Yang di kebun jangan balik. Yang di peranginan jangan balik. Jangan. Dan banyak mereka yang selamat gara-gara mereka masih dengar khotbah itu. Itu kehancuran terhebat yang pernah terjadi. Bait suci itu tadinya direncanakan tidak diapa-apain. Tapi perkataan Yesus jauh lebih berkuasa dari perkataan Jenderal Titus.
Tidak ada batu tersusun di atas batu yang lain. Semua bait suci zaman Herodes dilapisi dengan emas. Jadi waktu mereka bakar, itu emas meleleh di sela batu. Dong cungkil batu, cungkil. Sampai tidak ada batu tersusun di atas yang lain. Kenapa? Dong kejar emas yang meleleh itu. Hanya satu tembok barat yang tidak dimusnahkan. Supaya ini jadi kenangan, jadi memorial. Betapa hebatnya tentara Roma. Tinggi begini tong kasih hancur. Dan itu namanya Western Wall atau tembok barat. Yang orang-orang berkata tembok ratapan, saudara ya. Orang Yahudi tidak pernah bilang tembok ratapan. Kita saja yang bilang tembok ratapan, saudara, the Wailing Wall, karena di sana mereka berdoa di tempat di tembok barat. Itu makanya disebut Western Wall. Western Wall itu kan tembok barat dari bait suci, dan itu tempat yang paling dekat dengan bait suci, dengan tabut perjanjian. Ya, itu kalau saudara tarik garis lurus dapat Golden Gate. Golden Gate yang Yehezkel pasalnya yang ke-46 berkata pintu itu harus tertutup, dan sampai hari ini tertutup karena Raja kemuliaan akan masuk. Sudah tahu di depan Golden Gate atau pintu gerbang emas itu dong orang-orang Muslim taruh kubur karena dong pikir orang Yahudi pasti najis. Tapi saya berkata saudara, Yesus akan lewat, termasuk orang-orang di kubur itu akan bangkit, saudara-saudara ya. Dan pintu akan terbuka, kita akan menyaksikan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Tidak ada satu firman Tuhan yang tidak pernah tidak digenapi. Tuhan berkuasa dan luar biasa. Dengarkan, apa yang hilang Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Posisi, properti, apa saja Tuhan akan kembalikan berlipat kali ganda. Mungkin selama ini engkau dimanfaatkan, dengarkan, Tuhan akan kembalikan orang yang memanfaatkan saudara menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Laban memanfaatkan Yakub. Tapi apa yang terjadi? Kekayaan Laban Tuhan pindahkan buat Yakub. Kau tahu tidak, kau selama ini dimanfaatkan loh. Tenang. Aku tahu aku melayani raja di atas segala raja. Silakan, you memanfaatkan saya tetap akan jalankan tugas saya dengan baik. Dan Tuhan yang saya layani. Jikalau Allah ayahku tidak menyertai aku, niscaya aku akan pulang dengan tangan hampa. Tapi kekayaan begitu hebat sampai anak-anak Laban berkata, dia korupsi. Tuhan akan berkati saudara sampai orang berkata kalau bukan korupsi nggak mungkin. Lah ya, Bapak dia curi tempuh harta. Suruh KPK periksa, suruh BPK periksa, suruh auditor datang. Tidak ada salah, bersih. Karena kalau Tuhan yang pindahkan, siapa yang mau cek kesalahan saudara? Kau mau kasih salah Tuhan, atur. Baku atur dan Tuhan sudah, Tuhan kau yang salah ini saudara. Baku atur sudah. Karena kalau Tuhan berkati, sampai engkau dianggap korupsi. Sebab tidak mungkin Yakub yang tadinya hamba, sekarang punya kekayaan yang luar biasa. Hanya karena dia disertai Tuhan. Boleh kehilangan semuanya, tidak kehilangan firman Tuhan. Boleh kehilangan segala, jangan kehilangan janji Tuhan. Khotbah saya masih berlanjut, masih koma, waktu saya sudah selesai. Ya saudara-saudara ya, masih koma, kita nanti akan pelajari berikut lagi. Dan mari kita tepuk tangan buat Tuhan yang sudah memberkati kita. Dan mari kita bangkit berdiri, kita bersyukur karena hari ini kita tidak ingat masalah kita ingat jawaban yang Tuhan berikan. Kita tidak bicara persoalan, kita bicara tentang kemenangan yang sudah Tuhan janjikan. Kita lebih daripada pemenang karena Kristus ada bersama-sama dengan kita. Mari rayakan kemenangan. Mari rayakan berkat Tuhan yang luar biasa dengan kita berkata Tuhan kita besar, Tuhan kita ajaib. Bangkit berdiri, salamin paling kurang 5 orang berkata begini, kau lebih daripada pemenang, kau ada bersama dengan Tuhan, Tuhan menyertai engkau, engkau adalah ahli waris kerajaan sorga dan semua janji Tuhan pasti akan digenapi. Yang percaya katakan amin.